disangkakan ke dia dan hukumannya itu berapa tahun nih untuk Roy sendiri nih Kak? Ya, menarik dalam kasus ijazah palsu yang telah bergulir lama, di mana Pak Jokowi sebagai korban atas isu ijazah palsu sekaligus untuk mempertahankan hak dan martabatnya seorang mantan presiden. Jokowi memberikan legal action dengan melaporkan pihak-pihak yang menuduh bahwa Jokowi memiliki ijazah palsu melalui Polda Metro Jaya. Dan 2 hari lalu menjadi berita baik bahwa polemik ijazah palsu ini telah memiliki kepastian status dari proses lidik ke penyidikan, dan saat ini telah ditetapkan 8 orang tersangka. Nah, 8 orang tersangka ini dibagi 2 klaster. Ini menarik ya, dibagi 2 klaster. Artinya di dalam klaster pertama dan klaster kedua memiliki peran yang berbeda-beda. Sehingga dalam perbedaan peran itu juga perbedaan juga dalam penerapan pasal. Misalnya di dalam klaster 1, menurut saya, pantauan saya, pasal-pasal yang dikenakan pada klaster 1 sangat berbeda dengan klaster 2, walaupun ada beberapa pasal yang sama. Nah, yang menarik dalam perkara ini adalah ada perbedaan khusus penerapan pasal ada pada Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Ketiganya dikenakan, walaupun yang lain sebagian besar sama, misalnya 310, 311, 27A, 45 itu sama dengan klaster pertama. Misalnya peran-peran lain, termasuk Saudari Kurnia ya, seorang advokat yang terlibat di dalam polemik ini. Tetapi yang lebih serius adalah polisi menerapkan pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, di dalam pasal ini sangat serius ancamannya, di mana Roy Suryo dan kawan-kawan dalam klaster kedua dapat diancam dengan 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Nah, apa yang dimaksudkan dalam pasal 35? Frasanya berisikan begini: barang siapa yang melakukan satu kejahatan pemalsuan dokumen, ya, pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan dokumen orang lain. Nah, di dalam definisi penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen ini, artinya ini adalah ancaman serius dalam perkara Roy Suryo dan versus Jokowi Widodo. Nah, ini menarik juga menjadi pembelajaran kita bahwa ketika kita melakukan distribusi sesuatu yang palsu atau mentransmisikan menggunakan undang-undang IT atau teknologi, misalnya medsos, maka ancaman sangat serius, 12 tahun penjara. Nah, ini yang menjadikan dasar Polda Metro Jaya ketika memanggil Roy dan Rismond dan Dr. Tifa ini pertama kali dapat dimungkinkan langsung ditahan. Karena tidak ada, maupun klaster yang pertama dan klaster yang kedua, semuanya ada pasal-pasal yang mengatur di atas 5 tahun. Misalnya pasal 27A, pasal 45 ayat 4. Lalu di pasal 35 menjadi 12 tahun. Artinya, baik klaster pertama maupun klaster kedua, kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua sama-sama memiliki potensi ketika ditetapkan tersangka dan dapat ditahan. Ya. Jadi dalam kasus ini menarik karena ada 2 klaster, dan klaster yang pertama Ibu Kurnia dan kawan-kawan juga mendapat potensi ditahan. Lalu klaster yang kedua Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa
juga akan ditahan dengan ancaman 12 tahun penjara. Nah ini kan tapi kan kemarin kan Roy Suryo kan datang nih ke Barreskrim Mabes Polri sendiri dan dia tidak terima gitu dijadikan tersangka sendiri dan dia tetap kekeh untuk meminta Jokowi menunjukkan ijazah ya kan, karena dia masih beranggapan kalau misalnya ijazah palsunya itu adalah ijazahnya adalah palsu nih Kak, dan dia tetap meminta Jokowi untuk menunjukkannya seperti apa. Ya, menurut saya permintaan Roy Suryo ini kan tidak relevan dan tidak substansial dalam persoalan ini. Ini adalah dua hal yang berbeda. Bahwa seorang Roy Suryo tidak memiliki kekuasaan absolut untuk memerintahkan, menyuruh seorang Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Dan siapa dia? Dia tidak punya kompetensi apapun. Nah, seorang presiden, mantan presiden Jokowi dan siapapun pejabat publik dapat menunjukkan keaslian dokumen asli yang dianggap asli hanya kepada pihak yang berwajib, dan Roy Suryo bukan pihak yang berwajib. Nah, ini menurut saya permintaan yang tidak relevan, yang sama sekali tidak mengerti tentang kapasitasnya di dalam sebuah negara. Nah, yang kedua, kalau memang Roy Suryo merasa keberatan berkaitan tentang penetapan tersangka, justru Roy Suryo harus bersyukur dengan penetapan tersangka, lalu perkara ini bisa masuk dalam proses peradilan, maka disitulah dapat dimungkinkan berdasarkan permintaan hakim yang mulia supaya Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang aslinya itu. Nah, ketika penunjukan ijazah ini palsu, berarti argumentasi yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi benar. Jika dalam penunjukan di dalam ruang persidangan dinyatakan bahwa ijazah ini adalah asli, maka Roy Suryo telah membunuh argumentasi hukumnya bahwa yang selama ini menyatakan ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu udah palsu. Artinya dia membunuh argumentasinya sendiri. Nah, inilah yang menurut saya Roy Suryo harus bersyukur ketika perkara ini dibawa kepada ruang peradilan, supaya di sana ada kepastian hukum, di sana juga ada kemanfaatan, di sana ada keadilan. Tanpa ada proses peradilan, keadilan tidak mungkin akan terwujud dengan baik. Jadi juga dia bisa menunjukkan semuanya ya kayak bukti-bukti yang dia punya nih. Ya, jadi di dalam ruang peradilan itu semacam pertemuan atau perjumpaan pembuktian. Bukti mana yang kuat, bukti mana yang valid, dan bukti mana yang dilakukan. Walaupun memang dasar penetapan tersangka itu ada dua bukti permulaan yang cukup sehingga mereka ditetapkan tersangka. Tanpa ada dua alat bukti yang cukup, tidak mungkin Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Ini menjadi catatan penting baik Roy Suryo dan kawan-kawan maupun pada publik, bahwa mekanisme proses penyidikan ini sudah dilakukan secara fair, secara jujur, secara transparansi dalam waktu yang lama. Polda melakukan pemeriksaan seluruh ahli, kalau tidak salah 29 ahli dengan 100 lebih saksi. Ini menunjukkan Polda telah melakukan satu proses penyidikan secara profesional, transparansi dan accountability. Nah, ketika 3 tahap ini dilakukan secara baik oleh Polda, maka Roy Suryo harus menerima, karena di dalam proses keadilan itu dimulai oleh prosedur yang baik dan benar, maka keadilan itu bisa akan dibuka secara baik, termasuk soal kebenaran, begitu. Ya. Nah ini tapi berarti Roy Suryo prosesnya itu langsung ditangkapkah atau seperti apa nih Kak? Ya, kalau proses penangkapan tidak, karena ini belum dipanggil, baru ditetapkan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara internal Polda Metro Jaya. Lalu nextnya mungkin akan dipanggil satu persatu. Nah, setelah diperiksa sebagai tersangka, apakah ditahan atau tidak ditahan itu kembali kepada kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Nah, walaupun memang secara tradisi umum dalam dunia praktek terhadap ancaman di atas 5 tahun itu jarang tidak ditahan.
terkecuali ada pertimbangan kemanusiaan, misalnya dia dalam keadaan sakit berat atau memang ada pertimbangan lain. Tapi menurut saya, kalaupun seandainya ada alasan sakit, itu yang namanya penahanan dalam posisi pembantaran, tetap akan dihitung masa penahanan. Ya. Oke, berarti memang wajib ya kayak. Ya, memang karena wajib. Di atas 5 tahun. Nah, karena ancaman ini sangat serius dalam kasus Roy Suryo ini. Yang menarik ya, dalam 2 klaster ini saya melihat ada perbedaan pasal, di mana klaster 1 pasal 35 undang-undang anti tidak ada. Tetapi dalam klaster 2 khusus Roy Suryo dengan Hifa dengan Respon itu ada pasal 35. Itu yang ancaman yang 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Ini sangat serius dalam kasus ini. Sip.